Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul ghaffar, amma ba'du. Sahabat Riau Realita TV yang berbahagia, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nela Luki. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah. Sahabat-sahabatku yang budiman, saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang senantiasa berinfak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan sebutir benih yang kemudian dia akan berkembang menjadi 700 kali lipat. Apa makna? Sekali kita berinfak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 700 kali lipat, lebih hebat dibanding itu semua. Sahabat-sahabatku yang budiman, keutamaan infak dan sedekah ini tak perlu kita ragukan lagi. Kenapa? Terlalu banyak fakta sejarah orang-orang pada masa Rasulullah yang senantiasa berinfak dan kemudian Allah balas jasanya dengan berbagai macam bentuk. Saya teringat kisah Utsman bin Affan suatu ketika di kota Madinah sedang musim paceklik. Apa itu musim paceklik? Uang ada tetapi barang sudah habis. Karena kenapa? Dedaun kering, tumbuh-tumbuhan mati semuanya, hewan ternak habis karena kemarau yang berkepanjangan. Sehingga pada saat itu situasi mengancam kaum muslimin. Orang yang paling kaya ketika itu adalah Utsman bin Affan. Sahabatku yang budiman, saat air sudah tak ada, kemarau sudah berkepanjangan, ada satu titik mata air, sumur milik orang Yahudi, yang mana sumur ini adalah satu-satunya milik orang Yahudi. Orang Yahudi ini menganut sistem ekonomi kapitalis. Dia menjual air ini untuk kaum muslimin dengan harga yang mahal. Siapa yang ingin mengambil air ini, maka dia harus membayar. Riwayat mengatakan sampai bayarannya itu 1 ember air dibayar dengan 1 ekor kambing. Dia jual dengan harga mahal karena dia menganut sistem ekonomi yang luar biasa, gaya ekonomi kapitalis. Ketika barang sedikit, permintaan banyak, harga dinaikkan. Riwayat mengatakan harga air yang bersumber dari mata air milik orang Yahudi itu dijual 1 ember berbanding dengan 1 ekor kambing. Sebegitu hebatnya penyiksaan orang Yahudi kepada kaum muslimin. Harga mata air yang satu-satunya milik orang Yahudi relatif lebih mahal. Tapi tahukah kita, ada suasana cerah di kota Madinah. Ternyata Utsman bin Affan adalah orang yang kaya raya pada masa itu. Utsman bin Affan ingin menawarkan membeli sumur milik orang Yahudi, tapi orang Yahudi tak mau menjualnya, sehingga akhirnya ditawar-tawar oleh Utsman bin Affan. Lalu dia pasang harga tinggi, tetapi mereka membuat kesepakatan bahwa orang Yahudi ini boleh ingin menjual sumur tetapi setengah dengan harga yang tinggi. Setengahnya bagaimana? Utsman membayar mahal, sumur ini dibeli setengah. Hari ini sumur itu milik Yahudi, esok milik Umar, esok milik Yahudi, esok milik Umar. Akhirnya dibuat kesepakatan. Umar berikan uang yang banyak dan kemudian orang Yahudi menjual separuh. Ternyata Utsman bin Affan luar biasa, Allah berikan kecerdasan dan kebaikan yang luar biasa. Ketika sumur itu milik orang Yahudi menjual semahal-mahalnya. Tapi esok hari sumur itu milik Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan mengambil seluruh masyarakat. Wahai masyarakatku, silahkan kalian ambil air sumur ini dan kalian lebihkan mengambilnya. Sampai kapan? Sampai esok hari. Diambil banyak-banyak sampai esok hari. Esok hari adalah sumur milik orang Yahudi. Dia hendak menjualnya tetapi tak ada yang mau membeli. Kenapa? Karena pada masa Utsman bin Affan mereka telah mengambil air sumur banyak-banyak dan stok untuk esok hari. Begitu seterusnya, ketika sumur itu milik Utsman bin Affan, diambil banyak-banyak stok untuk esok hari, sehingga orang Yahudi tak bisa lagi menjual sumur miliknya. Kenapa? Karena orang sudah punya stok yang banyak. Lalu kemudian orang Yahudi semakin menyerah. Dia mengatakan, "Utsman, tolong beli sumur saya ini." Utsman tak mau kecuali dengan harga yang rendah. Suatu saat dijual juga oleh orang Yahudi ini, dan sumur itu ingin dimiliki oleh Utsman bin Affan seluruhnya. Ketika sumur itu dimiliki oleh Utsman bin Affan, seluruh masyarakat boleh mengambil air sumur itu, termasuk orang Yahudi tadi. Itulah kebijaksanaan Utsman bin Affan. Infak yang besar, infak yang banyak. Dia keluarkan hartanya untuk kaum muslimin, tetapi Allah balas dengan berlipat ganda. Tahukah kita
bahwa tabungan Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada di kota Madinah, bahwa Utsman bin Affan adalah pemuda yang sangat kaya raya tetapi infaknya luar biasa. Mari kita contoh gaya Utsman bin Affan ini. Yakinlah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, insya Allah baiknya untuk kita juga. Mari kita buktikan, mari kita amalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah bertemu kembali dengan saya esok hari dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما